Selamat pagi, selamat akhir pekan di minggu kali ini, Sabtu 11 Juni 2022. Saya percaya dan saya berdoa bagi saudara-saudara dalam keadaan sehat. Bila mana saudara kurang sehat, mari kita sama-sama berdoa untuk pemulihan saudara. Bila dalam keadaan saudara lemah iman, Tuhan pasti menguatkan saudara. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, renungan kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 11 Juni 2022, bertajuk Milik Tuhan. Teks bacaan diambil dari kitab Nabi Hagai 2 ayat 8. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Itu tertulis di Hagai 2 ayat 9. Demikian bunyinya. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, Hagai adalah nabi yang memotivasi umat Allah untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Setelah kembali dari pembuangan, ada dua program Hagai yang dilakukan bagi umat Allah. Yang pertama adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Hal ini penting karena Yerusalem telah menjadi puing dan kota lama korban perang. Dapat dibayangkan selama 70 tahun di pembuangan, kota ini kosong dan tak berpenghuni. Tentu sangat dibutuhkan pembangunan Bait Allah. Yang kedua adalah pembangunan kembali Bait Allah. Proses pembangunan kembali Bait Allah kita bisa lihat dalam zaman Esra dan Nehemia, bahu-membahu untuk mewujudkan pembangunan. Memang ada dukungan dana pembangunan Bait Allah dari Raja Kores, namun ada juga tanggung jawab umat untuk mengumpulkan uang berupa harta benda yang dapat disumbangkan untuk pembangunan Bait Allah. Mungkin sudah banyak yang mengeluh akan banyaknya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Bait Allah. Sebagaimana kita tahu, material yang dibutuhkan dalam pembangunan Bait Allah sudah ditentukan seperti pesan Daud kepada Salomo. Persoalannya sekarang bagaimana bisa mengumpulkan biaya dan material yang cukup untuk pembangunan itu. Padahal di satu sisi mereka menyadari bahwa pembangunan itu penting. Mereka juga memulai pembenahan rumah, ladang, dan usaha-usaha mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing. Mungkin ada juga yang mengeluh, bahkan pesimis. Bagaimana kelanjutan pembangunan Bait Allah? Sudah banyak yang tidak peduli untuk pembangunan Bait Allah. Mereka fokus membenahi diri dan keluarga mereka masing-masing. Namun Hagai melihat saat mereka sibuk dan fokus untuk kebutuhan diri sendiri, mengabaikan pembangunan Bait Allah, justru di situ terjadi kehampaan dalam hidup mereka. Inilah yang disebut dengan kekosongan hidup. Karena mereka mengabaikan pembangunan Bait Allah. Seperti Hagai 1 ayat 8 menuliskannya demikian. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Saudara-saudara, dalam situasi inilah Nabi Hagai menyampaikan pesan Tuhan, memotivasi dan menyemangati umat untuk membangun kembali Bait Allah. Dituturkan dalam Hagai 1 ayat 2, dituliskan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata,
Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Sesungguhnya apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga, membangun bait Allah dan tembok Yerusalem pada Tuhan, semuanya tersedia bagi Tuhan. Emas dan perak adalah milik Tuhan, dan Tuhan tidak dapat memakai siapa saja untuk mewujudkan pembangunan bait Allah. Benar apa yang disampaikan Hagai bagi kota hari ini. Pengalaman sebagai pendeta saya dalam hal mengimpun dana untuk pembangunan dan pelayanan sering terjadi apa yang di luar perkiraan kita. Ada saja perjumpaan saya dengan orang-orang di dalam pertemuan dan dipertemukan dengan donasi-donasi. Terkumpullah dana untuk pembangunan gereja, bahkan pelayanan yang banyak di luar perkiraan. Ternyata semua itu karena bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah saudara hidup kita di akhir pekan ini. Kita tidak perlu ragu lagi untuk datang memohon kepada Tuhan tentang kebutuhan dan impian kita. Karena Tuhan mendengar doa dan permohonan kita. Dan kita harus yakin percaya bahwa segala sesuatu yang ada padanya akan diberikan menurut anugerahnya. Selamat akhir pekan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Dan jangan lupa, esok hari Minggu kita ke gereja. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kembali ya Tuhan di akhir pekan ini, dan kami diingatkan Tuhan untuk terus yakin dengan pemberian Tuhan. Di dalam kami melakukan pembangunan gereja-Mu Tuhan di masing-masing tempat. Bahkan juga dalam pelayanan kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah sumber segala berkat. Rahmat Tuhan tiada hentinya bagi orang-orang yang bermurah hati. Yang datang berjumpa dengan kami. Untuk saling memberkati dan diberkati dalam kehidupan ini. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan hidup kami di akhir pekan ini dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat akhir pekan buat saudara sekalian. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan.